Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini Aries adalah toxic cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke. Kita langsung saja untuk memberikan energimu ya. Aries, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Kita lihat toksik cinta ya. Ini entah cinta dari pasanganmu, dari keluarga, dari sahabat ya. Ini cinta dalam artian orang yang kamu kasihi, ataupun mungkin kamu terfokus pada dirimu, ataupun malah kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kita lihat nanti apa yang terjadi dan apa yang ingin semesta sampaikan kepada Aries. Oke. Di sini ada 4 kartu, di mana di sini ada The Hero Pain, di sini ada Death, wah. Di sini ada Eight of Cups dan The World. Wah. Aries ya, saya lihat di sini kamu itu pusing, stres dengan pasanganmu. Pasanganmu kadang-kadang membuat dirimu tidak nyaman, atau bahkan kamu sebaliknya bisa membuat dirinya tidak nyaman. Di sini ada cinta jarak jauh, ataupun ada yang membohongi diri. Dimana saya nggak cinta kamu, padahal sebenarnya sangat bucin. Sebenarnya ada kebahagiaan antara kalian berdua ya, ataupun dengan pasangan saat ini. Tetapi mungkin ada restu orang tua, mungkin tidak ada restu orang tua, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin kondisinya beda visi misi, prinsip, keras sama keras. Di mana saya lihat di sini saling menggurui. Di mana ada masalah, sama-sama saling mencari pembelaan dan pembenaran. Ya. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini menjadi toksik ya, entah kamu entah dia, dalam hal finansial. Pada saat butuh dia datang, pada saat tidak dia pergi. Ya, ataupun yang tadi saya bilang di sini ya, dia mau bebas ya, tanpa melihat dari sisi pasangannya. Apakah pasangannya memang sudah tidak membutuhkan, ataukah bagaimana? Hanya ingin bebas-bebas, sebebas mungkin. Pada saat mau datang ke pasangan suka-suka. Ya, pada saat tidak butuh pasangan dia pergi. Wah, ini energinya juga agak sedikit up ya, terutama dalam hubungan. Ini ada hubungan menggantung ya, dimana mungkin kondisinya karena keuangan, pasangan bingung ya, stres, akhirnya ribut, akhirnya ya ada beberapa di sini ya, putus, pisah, ataupun marahan karena masalah keuangan, masalah prinsip. Dimana sama-sama saling ego. The Star, dia melihat kamu orang yang baik. Dia mengenal Aries ini sosok yang baik ya. Cuman mungkin karena egonya sehingga akhirnya membuat dia jatuh dalam energi yang negatif, malah membuat Aries negatif, ataupun tersiksa, ataupun sedih. Dimana di sini ada Seven of Swords, akhirnya mengulang lagi kejadian yang sama. Tidak belajar-belajar. Ya. Selalu terpuruk karena selalu memikirkan kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak mau belajar untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Karena orangnya egois.
Ataupun mungkin kamu Aries yang egois. Ya, di sini ada Queen of Wands, di mana ya serasa diam-diam baik, serasa tidak ada masalah, padahal hatinya tuh penuh dengan gejolak. Ya, kapan kamu nikahi saya? Belum sayang, sabar dong. Ataupun mungkin kondisinya ada yang meminjam uang mengatasnamakan cinta padahal tipu. Bukan untuk ibu, bukan untuk bisnis, bukan untuk apa, tapi dipakai hura-hura. Ada. Ya, angsurannya dibayar pasangan tapi ujung-ujungnya bukan dia yang nikmati. Contoh ya, dia kalian berdua bersama-sama membayar angsuran mobil, tapi ujung-ujungnya mobil itu untuk perempuan lain. Banyak yang naik, bukan pasangannya yang bantu ya. Mungkin sahabat, orang lain, atau bahkan mungkin ada tripartinya. Ataupun mungkin kondisinya mobil itu sekarang, ini contoh ya kalau kendaraan ya, mungkin sekarang sudah berpisah dan akhirnya ya dia bawa lari. Ya bukan bawa lari dalam artian apa, tapi kan maksudnya ya memang dia milik dia, tapi kan angsurannya kalian bayar bersama gitu. Nih, ya ibaratkan tagihan-tagihan di mana Three of Pentacles ya. Bingung, pusing, stres, memikirkan hidup. Akhirnya di sini ada Five of Swords, di mana akhirnya ada tersakiti, ada menyakiti, atau ada jadi benalu. Ya. Yang mana hidup dari pasangan bingung juga mau dibawa kemana hubungan ini, ya, karena sama-sama mau bahagia, sama-sama mau meraih cita-cita. Dimana di sini ada of Pentacles, ya dalam artian ingin meraih masa depan yang indah, tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena hidup dengan penuh ketoksikan. Contohnya pasangan merasa tertekan, padahal kamu juga merasa tertekan. Ini ibaratkan saling menyakiti dan saling tersakiti. Kamu bicara keras ke dia, kamu pun merasa bersedih, dia pun merasa bersedih. Kenapa ya saya bicara keras begitu? Tapi untuk meminta maaf ini susah. Karena ego, saya nggak mau dibilang bucin, saya nggak mau bilang minta maaf, saya nggak mau bilang ini. Sudah, mendingan saya pergi aja dibandingkan saya minta maaf. Ya, karena ego sama ego. Di sini juga ada beberapa teman atau lingkungan kamu toksik ya, saya lihat Aries. Dimana kamu tetap aja masih di situ, sudah tahu orang toksik tapi masih aja di situ. Kenapa? Mungkin karena dia mempunyai kekuasaan, mungkin karena kamu kerja sudah nggak tahu lagi mau lamar kerja di mana ya. Ada mungkin partner kerja yang toksik, tetapi karena kamu kerja di tempat yang sama dan tidak bisa resign atau ya pokoknya intinya harus tetap di situ, sehingga mau tidak mau kamu bertahan dengan lingkungan toksik. Yang mana kamu sudah tahu itu lingkungan toksik tapi tetap aja. Kadang-kadang kamu dizolimi juga diam aja, kadang-kadang kamu diejek diam aja, kadang-kadang kamu orang membuatmu tidak happy, kamu iya aja. Orang menjelek-jelekan iya aja. Ya, seakan-akan kayak ayam sakit gitu. Maaf, bukan saya ini ya, tapi ini memang seperti gitu, mangut-mangut aja. Maksudnya kayak macam sudah nggak berdaya. Karena maaf berisik. Ya maaf ya, agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu Aries, ya. Banyak sekali orang-orang atau sahabatmu yang menikam kamu ya, suka cerita-cerita juga di belakang. Tapi kamu masih berteman dengan dia. Wah, gimana tuh? Bukan berarti saya bilang kamu tidak berteman, tapi lebih baik agak sedikit kita menghindar. Bukan berarti saya suruh kamu tidak berteman dengan mereka atau malah memusuhi mereka, no. Tetapi kalau toksik ini kan ibaratkan virus ya. Kamu dekat-dekat orang, bukan macam gini contoh. Orang itu sakit, mungkin kamu nggak bisa dekat-dekat dia, gitu kan, supaya dia masa penyembuhannya cepat. Dan begitupun kamu tidak tertular. Ini bicara orang toksik ini kan ibaratkan energi negatif. Kamu akan semakin di sana semakin terjerumus energi negatif, dari energinya. Begitupun dirinya tidak insyaf karena seakan-akan apa yang dia lakukan itu benar, menceritakan orang benar, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah ini, jadi bukan berarti kita pilih-pilih sahabat, pilih-pilih teman, tapi kalau memang orang toksik itu akan tidak baik untuk dirinya dan diri kita. Tetapi Aries sudah tahu begitu, tapi tetap aja masih di situ. Malah terpojokkan, malah dibully, jadi bahan bulian. Tapi tetap aja masih terima dengan lapang dada. Kasihan kamu Aries, jiwamu sangat terguncang. Walaupun mungkin kondisinya kamu sedih, kamu tetap aja masih masih ya begitulah.
mangut-mangut aja bersama mereka. Tetapi saya lihat memang mereka juga nyaman bersamamu ya Aries ya, dari pasangan ya. Ya kamu tuh bisa kalau bersama itu nyaman, tapi kalau tidak bersama nih yang kadang-kadang bikin emosi mereka. Contohnya ya, kalau kita bicara pasangan, kembali ke pasangan lagi, dia butuh kamu tapi kamu serasa tidak ada untuk dirinya. Serasa itu kamu dengan fokus dengan game, fokus dengan yang lain, padahal dia lagi butuh kamu, dia kesepian gitu. Ya, di sini juga saya lihat ada masalah kecemburuan dengan pasangan. Mungkin ada triparty, mungkin kamu bermain api. Ya, ataupun mungkin kamu tergoda atau menggoda. Wah. Aries itu pesonanya tinggi ya, Aries. Jadi ya wajar aja kalau kamu bisa bikin orang baper. Tetapi terkadang Aries juga malah tergoda ataupun bahkan menggoda ya. Senyumanmu tuh kayak macam menggairahkan gitu, atau penuh pesona. Jadi orang langsung nggak baper tapi langsung baper karena tatapanmu yang sangat tajam ya. Bisa menghipnotis lawan jenis ya, dan nyaman karena Aries itu biasa saya lihat juga banyak berkorban ya, selalu banyak mendengarkan, selalu ya mangut-mangut itu yang kadang-kadang orang juga nyaman gitu, walaupun mungkin kondisinya kadang-kadang kamu tersakiti, kamu dijadikan kambing hitam, tetapi ya mereka nyaman juga bersamamu. Kadang-kadang mereka mencari dirimu kalau kamu nggak ada, ibaratkan nggak rame kalau nggak ada Aries. Gitu ya Aries. Yes. Ya, selalu berusaha untuk kadang-kadang ya, orang itu kadang-kadang tidak ini ya, tidak maksudnya pasangan ya, kadang-kadang berusaha untuk menahan diri, tetapi ya itu ketahuan juga ternyata wah dia nggak jujur, dia ternyata pergi ke sana. Itu pemikiran negatif. Makanya ada beberapa yang pasangan kamu tuh berpikiran negatif terhadapmu karena di masa lalu kamu pernah tidak jujur terhadapnya. Nah ini ya, dan ada beberapa juga yang sebenarnya kecewa terhadap Aries karena ketidakjujuran ya, tidak ada transparansi keuangan juga. Terus salah satunya itu menggoda dan tergoda. Nah itu yang membuat dilema-dilema pasangan terkadang. Apakah saya harus mempertahankan si Aries ya? Karena bimbang juga. Contohnya yang tadi saya bilang ada hubungan ya, sudah lama tapi masih digantung, bingung. Apakah saya tetap bersama Aries atau tidak? Dia hanya mempermainkanku, dia nggak mau menikahiku. Terus gimana dong? Saya kan ingin dinikahi. Ya. Terus gimana dong? Saya ingin dirimu gitu. Ingin cintamu, tetapi kenapa tidak bisa? Ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini juga sangat bahagia bersama Aries. Kalau sebagai sahabat bahagia sekali, tetapi yang terkadang toksik ini apa ya kalau dibilang dalam dunia pekerjaan ya, ataupun mungkin kalau toksik ya itu tadi menjadi toksik untuk dirinya sendiri, yaitu pasanganmu, karena trauma di masa lalu yang pernah kamu lakukan sehingga membekas dalam hatinya, sehingga memberikan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ada. Ya, jadi kalau bicara toksik ini akhirnya ribut karena masalah sebenarnya nggak perlu ada masalah gitu, karena trauma aja. Begitupun Aries, kadang-kadang Aries kalau sudah dimarah sama pasangan langsung pikirannya negatif, padahal pasangannya mau yang terbaik untuk dirimu. Tapi terkadang kamu menjadi toksik juga buat dirimu sendiri karena pikiranmu yang negatif terhadap pasangan. Contohnya dia cemburu sama kamu, ternyata ujung-ujungnya kamu juga balas cemburu sama dia. Cemburu baku membalas cemburu yang nggak jelas. Bukan saling menopang, saling memberikan kenyamanan, saling dibilangnya support ya, saling mendukung, tetapi malah kayak kucing dan tikus. Tetapi sama-sama juga saling merindukan. Ada bahkan yang sudah berpisah tetap masih merindukan, tapi jaim untuk bicara maaf, jaim untuk bicara I love you. Karena saya lihat sini ada beberapa yang masih stalking kamu ya, lewat sosial media kamu, mau menanyakan kabar juga, tapi alasan ya teman, siapa tahu bisa kembali lagi ya. Tetapi ya itu masih ingin dengan dunianya sendiri ya, entah Aries entah pasangannya. Karena saya lihat di sini keras sama keras ya, dan Aries juga orangnya masih mempunyai banyak cita-cita yang sangat tinggi, yang ingin menggapai, yang ingin dia gapai, maksudnya yang ingin kamu gapai maksudnya ya. Dan ya lebih fokus pada karir dan pembenahan diri, terutama juga menstabilkan keuangan. Jadi gitu Aries,
yang saya lihat ya, tidak terlalu parah dibandingkan zodiak lain. Kalian cuman toksiknya di orang lain. Kalau zodiak lain ini bercampur aduk sudah toksik diri sendiri. Ya memang ada toksik diri sendiri kamu juga, tapi tidak terlalu parah ya. Karena Aries itu selalu berpikir positif. Nah ini bagusnya di Aries, selalu berpikir positif sehingga energi-energi positif itu bisa menghancurkan energi negatif ya. Karena orang kamu nggak terlalu mau kamu tuh nggak mau terlalu banyak pusingkan orang ya. Bagus ya, harus jadi diri sendiri. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu happy adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang lain no ya. Jadi bangkitkanlah semangat untuk dirimu sendiri, jangan ketergantungan pada orang lain ya. Begitupun pasangan, yang bisa membuat pasangan bahagia itu dari dirimu. Kalau dirimu bahagia, pasti pasanganmu akan bahagia. Kalau dirimu aja ruwet-ruwet, bingung, pasti pasangan kamu pasti ini ada yang sesuatu yang disembunyikan nih. Padahal sebenarnya nggak ada, tapi karena kamu beban pikiran sehingga kamu nggak nyaman, akhirnya membuat dia nggak nyaman dan akhirnya berpikir negatif terhadap dirimu. Nah ini makanya dibenahi dari diri sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik, lebih tenang ya. Harus dimulai dari diri sendiri untuk bisa lebih membahagiakan diri ya. Oke, itu yang saya lihat dari kalian Aries ya, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, orang-orang toksik yang terkoneksi dengan dirimu ya, sesama Aries tuh kan, dirimu aja toksik untuk dirimu. Ada beberapa yang macam contoh tidak bisa memaafkan luka di masa lalu, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, atau apapun yang sudah pernah terjadi pada orang lain kamu masih ingat-ingat. Nah ini, maafkan dirimu, maafkan semuanya ya, supaya energi positif bisa masuk ya. Dan untuk berikutnya ada zodiak Gemini, Taurus, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Leo, Capricorn, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, L, ada huruf Y, Q, W, Z, K, H, J, W, P, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini Aries. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Saya doakan semoga hidupmu jauh lebih baik ke depannya, lebih tenang, lebih damai, dan penuh dengan kebahagiaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian para Aries ya. Terima kasih Aries, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.